6. Perenungan. Suatu ketika Bagawa tengah berdiam di Kapilawatu di wihara pohon beringin. Saat itu Mahanama, si orang Sakya, mendekati Bagawa, bersujud kepadanya, duduk di satu sisi dan berkata, "Bante, dalam cara apakah seorang siswa suci sering berdiam tatkala ia telah mencapai buah dan memahami ajaran?" Mahanama, ketika seseorang siswa suci telah mencapai buah dan memahami ajaran, ia sering berdiam sedemikian rupa seperti ini. Di sini seorang siswa suci merenungi tata-kata seperti ini. Bagawa adalah araha yang tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, yang sejahtera, pengenal segenap alam, pembimbing tiada tara bagi manusia yang bisa dibimbing, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, yang penuh berkah. Ketika seorang siswa suci merenungi tata gata seperti ini, pada saat itu pikirannya tidak tercengkram oleh nafsu, kebencian, atau kegelapan batin. Pikirannya lurus dengan tata gata sebagai objeknya. Seorang siswa suci yang pikirannya lurus mendapatkan ilham atas arti, ilham atas dhamma, mendapatkan kegembiraan yang berkenaan dengan dhamma. Ketika ia bergembira, timbullah kegiuran. Bagi yang tersemangati oleh kegiuran, tubuh menjadi tenang. Ia yang tubuhnya tenang merasa bahagia. Bagi yang bahagia, pikirannya menjadi terpusat. Inilah yang disebut seorang siswa suci yang berdiam dengan tenang di antara penduduk yang tidak merasa tenang, yang berdiam tanpa derita di antara penduduk yang menderita, yang telah memasuki arus dhamma dan mengembangkan perenungan Buddha. Kembali Mahanama, seorang siswa suci merenungi dhamma seperti ini. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa, terlihat langsung, tak bersela, mengundang untuk datang dan melihat, patut diterapkan, dapat diselami oleh diri sendiri, oleh para bijaksana. Ketika seorang siswa suci merenungi dhamma seperti ini, pada saat itu pikirannya tidak tercengkram oleh nafsu, kebencian, atau kegelapan batin. Pikirannya lurus dengan dhamma sebagai objeknya. Inilah yang disebut seorang siswa suci yang berdiam dengan tenang di antara penduduk yang tidak merasa tenang, yang berdiam tanpa derita di antara penduduk yang menderita, yang telah memasuki arus dhamma dan mengembangkan perenungan dhamma. Kembali Mahanama, seorang siswa suci merenungi sangha seperti ini. Sangha para siswa Bagawa bertindak baik, bertindak lurus, bertindak benar, bertindak patut, yaitu 4 pasang manusia, 8 jenis orang atau sangga.
Sangga Bhagawa ini patut menerima pemberian, patut menerima keramahan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan. Ladang jasa yang tiada taranya bagi dunia. Ketika seorang siswa suci merenungi Sangha seperti ini, pada saat ini pikirannya tidak tercengkram oleh nafsu, kebencian, atau kegelapan batin. Pikirannya lurus dengan Sangha sebagai objeknya. Inilah yang disebut seorang siswa suci yang berdiam dengan tenang di antara penduduk yang tidak merasa tenang, yang berdiam tanpa derita di antara penduduk yang menderita, yang telah memasuki arus dhamma dan mengembangkan perenungan Sangha. Kembali Mahanama. Seorang siswa suci merenungi disiplin moralnya sendiri seperti ini. Aku memiliki kebajikan moral yang disenangi para suciwan, tak terputus, tak tercabik, tak ternoda, tak tercoreng, yang membebaskan, yang dipuji para bijaksana, tak terselami, yang menimbulkan keheningan. Ketika seorang siswa suci merenungkan disiplin moralnya sendiri seperti ini, pada saat itu pikirannya tidak tercengkram oleh nafsu, kebencian, atau kegelapan batin. Pikirannya lurus dengan Sangha sebagai objeknya. Inilah yang patut disebut seorang siswa suci yang berdiam dengan tenang di antara penduduk yang tidak merasa tenang, yang berdiam tanpa derita di antara penduduk yang menderita, yang telah memasuki arus dhamma dan mengembangkan perenungan disiplin moral. Kembali Mahanama. Seorang siswa suci merenungi kedermawanannya sendiri seperti ini. Suatu keberuntungan bagiku, sungguh beruntung bagiku, bahwa dalam penduduk yang tercengkram oleh noda kekikiran, aku berdiam tenang dengan pikiran yang bersih dari noda kekikiran, penuh murah hati, bertangan terbuka, bersukacita dalam pelepasan, tercurah pada kemurahan hati, suka memberi dan berbagi. Ketika seorang suci merenungkan kedermawanannya sendiri seperti ini, pada saat itu pikirannya tidak tersengkram oleh nafsu, kebencian, atau kegelapan batin. Pikirannya lurus dengan kedermawanan sebagai objeknya. Inilah yang disebut seorang siswa suci yang berdiam dengan tenang di antara penduduk yang tidak merasa tenang, yang berdiam tanpa derita di antara penduduk yang menderita, yang telah memasuki arus dhamma dan mengembangkan perenungan kedermawanan. Kembali Mahanama. Seorang siswa suci mengembangkan perenungan terhadap para dewa seperti ini. Terdapat dewa-dewa di berbagai alam surgawi. Dalam diriku terdapat keyakinan, disiplin moral, pengetahuan, kedermawanan, dan kebijaksanaan, seperti yang dimiliki para dewa itu. Yang berkat hal-hal tersebut, tatkala mereka berlalu dari dunia ini, mereka terlahir ulang di sana. Ketika seorang siswa suci merenungkan keyakinan, disiplin moral, pengetahuan, kedermawanan, dan kebijaksanaan sendiri, serta keyakinan disiplin moral, pengetahuan, kedermawanan, dan kebijaksanaan para dewa tersebut, pada saat itu pikirannya tidak tersengkram oleh nafsu, kebencian, atau kegelapan batin. Pikirannya lurus dengan para dewa sebagai objeknya.
Inilah yang disebut seorang siswa suci yang berdiam dengan tenang di antara penduduk yang tidak merasa tenang, yang berdiam tanpa derita di antara penduduk yang menderita, yang telah memasuki arus dhamma dan mengembangkan perenungan terhadap para dewa. Mahanama, seorang siswa suci yang telah mencapai buah dan memahami ajaran, sering berdiam dengan cara seperti ini.